selamat kembali bertemu pada video pembelajaran matematika, yaitu di video pembelajaran yang terakhir ini. Nah, anak-anak, pada hari ini, di jam pelajaran yang terakhir ini, kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah diberikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Silahkan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket matematikanya dan buka ke halaman 21. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket matematikanya dan buka ke halaman 21. Di halaman 21 di sana ada soal nomor 2, yaitu penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, di mana tugasnya kemarin adalah ibu minta kalian mengerjakannya langsung di buku paket kalian. Nah, hari ini kita akan bahas bersama seperti apakah jawabannya. Nah, cukup mudah sekali ya, ibu kemarin sudah beritahu kepada kalian, mengerjakannya itu harus dari satuannya terlebih dahulu. Dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri ya. Dari satuannya dulu, setelah itu baru ke puluhannya, baru terakhir ke ratusannya. Seperti apakah jawabannya anak-anak? Kamu bisa lihat jawabannya yang berikut ini. Nah, anak-anak, itu dia tugas pelajaran matematika, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dengan cara bersusun pendek. Nah, berikut ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran matematika kita, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Seperti apakah ini? Mari kita bisa sama-sama perhatikan di buku paketnya di sana di halaman 21. Perhatikan contoh berikut. Di sana ada 3 soal. Yang pertama 238 ditambah 127. Yang kedua 265 ditambah 273. Yang ketiga 428 ditambah 244. Nah, cara mengerjakannya di sana sudah ada contohnya. Ada cara bersusun panjang ya. Di halaman 21 ini adalah cara bersusun panjang. Yang pertama 238 ditambah 127. Ini cara mengerjakannya hampir sama dengan cara mengerjakan soal penjumlahan tanpa menyimpan ya. Ini kalau cara bersusun panjang ini harus diuraikan berdasarkan nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan juga satuannya. Nah, di sana 238, 2 ini menempati nilai ratusan, yaitu bisa ditulis 200. Kemudian 3-nya ini menempati nilai tempat puluhan, bisa ditulis 30. Kemudian yang selanjutnya yang satuannya, angka 8 ini menempati nilai tempat satuan, yaitu bisa ditulis 8. Kemudian lanjut lagi, 127, satunya ini menempati nilai tempat ratusan, dan 2-nya menempati nilai tempat puluhan, kemudian 7-nya menempati nilai tempat satuan. 100 ditambah 20 ditambah 7. Nah, kemudian baru kita jumlahkan dari atas ke bawah, mulai dari satuannya. 8 ditambah 7 sama dengan 15. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Coba perhatikan di buku paketmu. 8 ditambah 7 sama dengan 15. 1 dan 5. 1 dan 5. Ya. 30 ditambah 20 sama dengan 50. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian baru diuraikan kembali. Sama dengan di bawahnya masih tetap 300 lagi. Dan ditambah 50, ditambah, ingat satuannya di sana dia ada 2 angka, 1 dan 5. 10 dan 5. Kenapa 10 dan 5, Bu? Karena 15 itu kita pisah kembali menjadi puluhan dan satuannya.
1 itu bisa kita tulis 10 karena dia menempati nilai puluhan. 5-nya itu karena dia menempati nilai satuan, jadi kita bisa tulis 5. 1-nya kita uraikan kembali menjadi 10, kemudian satuannya kita tulis 5. Nah, jadi di sana 300 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 5. Nah, 10 dan 5-nya itu diuraikan dari 15 tadi ya. Kemudian kita jumlahkan. Ke bawahnya lagi masih turun 300. Kemudian 50-nya itu ditambah 10. Nah, 50 ditambah 10 dia menjadi genap ya hasilnya, yaitu 60. Kemudian satuannya 5. Nah, hasil akhirnya seperti apa? 300 ditambah 60 ditambah 5, hasilnya adalah 365. Nah, itu dia ya cara bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Kemudian bagaimana jika dengan cara bersusun pendek? Nah, di sini kamu bisa baca di sebelahnya di dalam kotak berwarna biru, setiap bilangan diuraikan menurut nilai tempatnya. Lakukan penjumlahan pada nilai tempat masing-masing. Uraikan kembali setiap bilangan hasil penjumlahan menurut nilai tempatnya. Kumpulkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Jumlahkan hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, berikut ini anak-anak kamu bisa lihat bagaimana cara penjumlahan dengan teknik menyimpan jika itu dilakukan dengan cara bersusun pendek. Kamu bisa balik halaman bukumu ke halaman 22. Di halaman 22 di sana ada 3 soal. Nah, soalnya masih soal yang sama ya, soalnya masih yang tadi ya. Yang pertama di sana 238 ditambah 127. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, ingat ya, kembali seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, kamu jumlahkan dari satuannya. Nah, 238 ini satuannya adalah angka 8. 127 angka satuannya adalah angka 7. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kalau dia 2 angka hasilnya berarti angka 1 itu menempati puluhan dan angka 5-nya menempati satuan. Berarti karena yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah angka satuannya, jadi kamu bisa tulis hasilnya di sana adalah angka 5 dulu. Angka satunya di mana, Bu? Angka satunya disimpan di atas puluhan. Nah, jadi untuk puluhannya ini kamu bisa jumlahkan 3 angka. 1 ditambah 3 ditambah 2. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Tambah lagi 2 hasilnya 6. Nah, jadi kamu bisa langsung tulis angka 6 di bawah puluhan. Kemudian ratusannya di sana adalah angka 2 dan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya dari soal 238 ditambah 127 ini hasilnya adalah 365. Nah, anak-anak, seperti apakah cara mengerjakan penjumlahan dengan teknik menyimpan, baik itu cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek? Kamu bisa lihat tayangan yang berikut ini.
anak-anak, itu tadi ya cara mengerjakan penjumlahan dengan teknik menyimpan, baik itu cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek. Nah, berikut ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kamu bisa perhatikan di buku paket matematikamu di halaman 22. Nah, di halaman 22 di sana ada soal latihan yaitu nomor 1. Yang dimana di sana sebanyak 4 soal A, B, C, dan D. Untuk tugas pelajaran matematika hari ini, Ibu minta kalian kerjakan di buku paket kalian ya. A, B, C, dan D. Langsung isi di titik-titik yang telah tersedia di buku paket halaman 22. Nah, itu dia anak-anak untuk tugas pelajaran matematika hari ini ya. Langsung kerjakan di buku paketmu. Oke anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan tutup dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.